ذنوبنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا محمد على آله وصحبه. Juga sholawat dan mudah-mudahan tema yang berbahagia hari ini kita akan membahas karena di samping kita perlu tahu, kita juga perlu mengenal apa hidayah yang dimaksud itu. Karena dalam yang kita ketahui di dalam Islam, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang sanggup menyesatkannya. Sebaliknya,
Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Pada kali yang lain, kalau kamu berdakwah, ada satu orang yang kamu tunjuki, itu lebih baik daripada umrun ni'am, daripada onta merah. Jadi ada yang kontradiktif. Nah, itu perlu dijelaskan. Kita akan bahas, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ayat 56 surat Al-Qasas berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu sukai, yang kamu cintai. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dalil yang kedua adalah hadis dalam Sahihain dari Ibnu Musayyab dari bapaknya berkata, lama hadarat Abu Thalib al-wafat ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Faqala lahu atarghabu an millati Abil Muttalib atarghabu an millati Abdil Muttalib. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada fakana akhiru ma qala wa ala millati Abdil Muttalib wa aba ayyaqul la ilaha illallah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka wa ma lam unha an la astaghfiranna laka wa ma lam unha anka. Fa'anjalallahu ta'ala makana linabiyyin walladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Wa anzalallahu fi Abi Thalib innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, di dalam kitab Sahih dari Ibnu Musayyab dari bapaknya, beliau bersabda, pada saat ajal datang kepada Abu Thalib, Rasulullah SAW datang menjenguknya. Sementara di sisinya terdapat Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nabi SAW bersabda kepadanya, Abdul Muttalib, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku bisa membelamu di hadapan Allah.
Maka keduanya berkata, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, Apakah kamu membenci agamanya Abdul Muthalib? Nabi SAW mengulangi ucapannya, ya pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Terus keduanya juga mengulang, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muthalib? Diulang lagi. Setiap kali Nabi meminta pamannya agar mengucapkan, kedua orang itu mengulang lagi, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Maka ucapan terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib adalah bahwa dia tetap pada agama Abdul Muthalib. Dia menolak mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi SAW bersabda, demi Allah, aku akan meminta ampun untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya. Maka Allah menurunkan, maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Surat At-Taubah 113. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu ya Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, dengan ini kita bahas beberapa hal penting. Yang pertama, pembahasan kita mengenai al-ula tafsir. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Yang kedua, firman Allah, tafsir lagi kita baca, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Yang ketiga, ya mas'alatul kabirah, masalah besar, yaitu tafsir la ilaha illallah. Berbeda dengan apa yang dipegang oleh orang yang mengklaim berilmu. Yang keempat, bahwa Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya mengerti maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau bersabda kepada seseorang, katakanlah la ilaha illallah, maka semoga Allah memburukan orang-orang yang mana Abu Jahal lebih mengerti tentang dasar Islam daripada mereka. Nanti kita bahas. Yang kelima adalah kesungguhan dan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengislamkan pamannya. Yang keenam adalah bantahan terhadap pihak yang berpendapat bahwa Abdul Muthalib dan orang-orang yang sebelumnya masuk Islam. Yang ketujuh, Nabi SAW memohon ampunan untuknya, namun dia tidak diampuni, bahkan beliau dilarang melakukannya. Kedelapan, dampak buruk kawan-kawan yang buruk. Dampak buruk bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kesembilan, dampak buruk mengagungkan leluhur dan tokoh-tokoh nenek moyang mereka. Kesepuluh, orang-orang jahiliyah menjadikan hal tersebut sebagai dalil, berdalil dengan nenek moyang. Ke-11, masalah inti di sini yaitu
bahwa pertimbangan amal perbuatan adalah amal penutup. Sebab jika Abu Thalib mengucapkannya, maka dia bermanfaat ucapan itu. Ke-12, merenungkan betapa besarnya subhat ini di hati orang-orang yang tersesat. Karena dari kisah di atas kita mengetahui bahwa mereka tidak membantah Nabi SAW kecuali dengan subhat, walaupun Nabi telah mengulanginya dan begitu bersungguh-sungguh. Dan karena masalah tersebut memang besar dan jelas menurut mereka, maka mereka hanya membatasi diri padanya. Itu nanti kita jelaskan. Nah, kira-kira begitu. Bahwa surat Al-Qasas 56 itu turun berkenaan dengan Abu Thalib. Abu Thalib tetap berpegang kepada agama Abdul Muthalib. Agama Abdul Muthalib apa? Masih berpegang kepada tradisi nenek moyang, yaitu menganggap mereka punya patung-patung, punya arca-arca yang disembah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, sesungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai. Hal itu bukan wewenangmu. Tugasmu hanyalah menyampaikan, dan Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia pemilik hikmah yang mendalam dan hujjah yang kuat. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukanlah kewajibanmu mereka mendapat petunjuk. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah, maksudnya ini bagaimana? Memang petunjuk yang berarti seseorang hatinya dilunakkan, seseorang mendapat hidayah, cuman Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW dan penerusnya, para ulama, cuma menyampaikan apa yang orang mesti dengarkan supaya dapat petunjuk, tetapi bukan pemilik hak petunjuk itu. Ibnu Katsir berkata, hidayah yang dinafikan di sini adalah hidayah taufik dan penerimaan. Ya, hidayah taufik, penerimaan. Orang bisa terima Islam misalnya, itu punya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perantaranya macam-macam. Lewat dakwah kita bisa, tetapi sejatinya yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara hidayah ini adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang berkuasa atasnya. Ingat, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk
bahkan kepada orang yang kamu sayangi. Maka kalau kita dilahirkan dari orang tua yang sudah Islam, terus kita jadi pengikutnya, kita bersyukur karena ditanamkan tentang tradisi Islam. Tapi tidak berarti kita tidak mempelajari. Karena Islam itu ada syariat yang perlu dipelajari dan wajib. Kalau orang tua yang sudah disuruh kita agar Islam tetapi tidak mengajarkannya, maka anak keturunannya cuman Islam saja tetapi tidak tahu. Maka thalabul ilmi itu wajib. Nah, petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah tidak cukup. Seseorang dengan sudah Islam bisa mengklaim bahwa saya Muslim, tetapi pengetahuannya tentang Islam masih lemah sekali. Nah, kewajiban Rasul dan orang-orang setelahnya apa dari petunjuk ini? Kewajiban Rasul hanya menyampaikan, membimbing, sebab-sebab yang mengantarkan petunjuk. Maka kita tidak boleh berkeras terhadap orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk, apalagi menunjukkan permusuhan. Permusuhan itu bisa hanya ada kalau orang berbuat dolim. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan dari kami kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Siapa saja, apakah kafir, apakah muslim, kalau berbuat aniaya, maka itu permusuhan dari kita terhadap perbuatannya itu. Maka Nabi adalah penjelasan dan bimbingan. Nabi adalah penjelas dari Allah Subhanahu wa taala, pembimbing kepada agama dan syariatnya. Itu yang pertama. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak mampu memberi petunjuk siapa yang kamu cintai. Syarah hadis ini, hadis yang berkenaan Abu Thalib ketika menjelang ajal didatangi oleh Nabi, dan bersama itu sudah ada gembongnya orang-orang musyrik, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Perawi hadis ini adalah
Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in, ulama yang terkenal, bahkan masuk dalam kalangan tabi'in yang paling banyak membawakan hadis. Termasuk 7 orang dari kalangan tabi'in yang paling berilmu. Bapaknya adalah Musayyab, seorang sahabat yang hidup pada zaman Khalifah Utsman. Dan kakeknya seorang yang syahid dalam perang Yamamah, Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab adalah seorang ulama yang sangat terkenal dari kalangan tabi'in. Nah, bunyi hadisnya, lama hadarat Abu Thalib al-wafatu, ketika Abu Thalib mendekati ajalnya. Maksudnya Abu Thalib sudah ada tanda-tanda ajal menjemput. Nabi datang kepada dia. Ibnu Musayyab dari suku Bani Ma'zum. Sementara dua orang ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, juga dari suku yang sama. Nah, dua orang ini musyrik, kafir, gembong kemusyrikan. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan oleh kedua orang ini? Rasulullah memanggil dengan sapaan ya ammi, wahai pamanku, ya pamanku. Kita tahu Abu Thalib bagaimana perjuangannya membela Rasulullah. Lebih banyak menuruti apa kata Muhammad daripada yang diinginkan oleh Abu Jahal CS. Sampai kalimat yang paling terkenal adalah, silakan kamu berbuat apa saja sesuka kamu, sesuai dengan yang diperintahkan oleh kamu, diperintahkan kepada kamu oleh Tuhanmu. Aku akan mendukung dan aku akan membela. Itu ucapan Abu Thalib. Maka Rasulullah sangat antusias menjadikan pamannya itu sebagai, di samping membela secara alami, secara kekeluargaan, juga membela secara din. Nah, dari hidupnya terus diupayakan sama Nabi untuk Islam sampai menjelang akhir ajalnya. Nah, ketika menjelang ajalnya itu, Nabi meminta agar pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan seseorang ketika menjelang ajal wafat, itu bermanfaat. Dia belum punya amal, ya, bermanfaat. Padahal ada keterangan dalam satu ayat
yauma yati la yanfa'u imanuhum. Seseorang yang sudah datang hari kiamat, kan ketika menjelang ajal itu kan kiamat kecil. Ketika kiamat besar, tandanya adalah dengan matahari terbit. La tanfa'u nafsun lam yakun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairan. Ketika hari kiamat datang, tandanya dengan terbit dari barat matahari itu, seseorang tidak bermanfaat imannya atau tidak beramal soleh di dalam masa imannya. Itu tidak bermanfaat. Nah, penjelasannya ini kiamat besar, sementara ajal itu kiamat kecil. Kalau kiamat besar, seseorang menjadi beriman karena melihat tanda-tanda tidak bermanfaat buat dirinya. Ketika beriman, apa? Nah, sebenarnya kita diberikan tanda-tanda, tetapi tanda-tanda kecil itu memang tidak banyak orang yang memahaminya, bahkan mencueknya. Tapi kalau sudah datang kiamat yang besar misalnya hal yang kontradiktif secara adat kebiasaan. Misalnya matahari terbit dari barat, itu orang baru terbelalak. Ini benar, ini kiamat, nggak bisa menolak lagi. Nah, tetapi tanda-tanda kecil kiamat pada hari ini banyak kejadian orang tidak otomatis menjadi beriman. Nah, Allah mengatakan ketika kiamat tanda besar datang, tidak bermanfaat iman seseorang. Nah, karena ini tadi kan Nabi mengatakan kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah itu bermanfaat bagi kamu. Nah, kalau bisa seseorang meninggal dunia sebelumnya mengucapkan la ilaha illallah, sekalipun amal dia belum ada atau amalnya tidak mencirikan sebagai seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan siapa yang mengucapkannya dengan landasan ilmu dan keyakinan, maka dia telah berlepas diri dari syirik dan orang-orang musyrikin masuk ke dalam Islam karena mereka mengetahui kandungan maknanya. Nah, kalau kita dengan ucapan kalimat la ilaha illallah perlu ilmu tambahan, yaitu memahami la ilaha illallah. Kalau orang Arab yang tempat Nabi berdakwah, kira-kira tahu nggak dia mana la ilaha illallah? Tahu banget. Abu Jahal itu tahu banget. Dan orang-orang musyrik yang menentang Nabi tahu banget apa la ilaha illallah. Makanya orang yang baru masuk Islam di Mekah, apakah menjadi Islam yang sejati atau jadi kafir sejati? Tidak ada zaman mendua. Ingat, kaum munafikun itu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, tetapi hatinya tidak ada, baru ada di Madinah. Itu pun tahun kedua, tepatnya setelah perang Badar, menampakkan orang-orang sekelas Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam pura-pura setelah terjadinya perang Badar.
Tetapi di Madinah orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu betul-betul, maka mereka menjadi pembela. Mati mau mereka membela la ilaha illallah. Yang nggak masuk Islam juga begitu, tahu benar itu apa la ilaha illallah. Abu Jahal ketika perang Badar berdialog dengan suku-suku yang diajak perang. Sebelum berangkat ke Mekah mengatakan bagaimana? Kalau kita pergi ke Madinah memerangi Muhammad, kita bisa mengalahkan Muhammad secepat mungkin. Karena jumlah kita 1000. Sementara Muhammad hanya 300-an. Perlengkapan kita lebih lengkap. Logistik kita lebih banyak. Itu Abu Jahal. Terus, tapi kalau kita memerangi Muhammad, dia sebagai Rasulullah, artinya memerangi Allah, nggak mungkin kita bisa menang. Begitu keyakinan Abu Jahal. Abu Jahal tahu benar la ilaha illallah, maka dia menolak. Karena dengan mengucapkan la ilaha illallah mesti menghilangkan keyakinan yang mereka mengatakan keyakinan ini berdasarkan penyembahan kepada berhala. Terus ketika Abraha, ya, ketika masa Nabi akan lahir, Muhammad akan lahir, tentara Abraha datang. Abdul Muthalib juga mengatakan begitu. Abdul Muthalib berkata kepada Abraha, ketika Abraha mengambil ternaknya, mengambil harta benda yang lain, Abdul Muthalib datang kepada Abraha, tolong kembalikan harta saya dan ternak-ternak saya. Itu adalah punya kami. Itu adalah hak kami. Terus Abraha tertawa. Bagaimana kamu ini? Saya datang akan menghancurkan Ka'bah, sementara kamu masih berpikir tentang ternak-ternak, harta benda. Nah, kemudian Abdul Muthalib berkata, harta benda itu milik kami. Adapun Ka'bah, ada Tuhan yang menjaganya. Ada Allah yang akan menjaganya. Ya, jadi orang-orang itu tahu benar kalau beriman mesti siap membela sekalipun nyawanya. Yang menolak pun begitu. Kita tolak karena mengerti. Terus kalimat hadis uhajulaka biha indallah. Maksudnya Nabi akan membela orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah di hadapan Allah. Bukan saja Abu Thalib yang akan dibela, kita pun akan dibela. Karena kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betapa besar perjuangan Nabi membela kita. Terus Abu Jahal berkata, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah kamu membenci agamanya Abdul Muthalib? Nah, ini berdalil dengan kebiasaan nenek moyang itu patut ditiru.
Nah, yang berkata itu siapa? Orang-orang yang musyrik, mengandalkan kepada kebiasaan tradisi atau nenek moyang dari umat-umat sebelumnya. Sama kalimatnya, kalau didatangi kebenaran oleh Rasul, mereka menjawab dengan dalih bertentangan dengan kebiasaan nenek moyang kita. Misalnya Musa datang dengan kebenaran, maka Firaun berkata, qala fama balul qurunil ula. Lalu bagaimana dengan umat-umat terdahulu yang kita ikuti? Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam satu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak mereka. Nah, biasanya siapa yang mengikuti jejak-jejak mereka? Orang yang sudah mapan, orang yang sudah menikmati dengan berlakunya keadaan nenek moyang. Sama di sepanjang zaman, lagunya sama. Orang-orang yang sudah mapan, baik secara ekonomi atau pergaulan, mereka cenderung mempertahankan yang salah dengan dalih ini tradisi. Yang berontak, yang menentang itu kebanyakan dari orang-orang mustad'afin. Maka kita dapati ya di Al-Qur'an banyak yang pengikut Rasul kalangan mustad'afin. Yang pembesar-pembesarnya justru menolak. Qala alladziina istakbaru min qaumihi lilladziina stud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna shalihan mursalun min rabbih. Berkata orang-orang yang menyombongkan diri, sombong dari kaumnya terhadap orang-orang yang lemah. Apakah sikap kamu gimana terhadap yang diterima oleh Rasul ini? Qala alladziina istud'ifu inna billadzi ursila ilaihim mu'minun. Kami beriman. Dijawab lagi oleh orang-orang yang menyombongkan diri, pembesar-pembesarnya. Inna billadzi amantu bi kafirun. Sesungguhnya kami tetap kafir kepada orang yang kalian beriman. Maka sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang lemah cenderung menolak, sedangkan orang-orang yang sombong cenderung menolak, yang lemah banyakkan menjadi pembela Rasul. Nah, begitu sepanjang zaman sampai hari ini. Coba orang yang sudah mapan mau diusik, sudah enak hidupnya, mau diusik, kecuali orang-orang yang dapat hidayah. Nah, Allah menjelaskan kesombongan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah karena kalimat ini menunjukkan penafian terhadap ibadah mereka. Petunjuk kalimat ini kepada penafian merupakan petunjuk yang terkandung dan petunjuk kepadanya dan kepada keikhlasan. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memberi Abu Thalib hidayah kepada Islam adalah untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa mereka perkara hidayah ada di tangan Allah. Dialah yang maha kuasa atasnya, bukan selainnya. Termasuk seorang nabi tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang dicintai.
Kemudian Nabi tetap menginginkan memohonkan ampun kepada pamannya. Sebelum ayat turun larangan memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Dengan kalimat la astaghfirannak laka ma lam unha anka. Aku akan tetap memohonkan ampun kepadamu selama aku belum dilarang. Nah, menunjukkan bahwa ayatnya belum turun. Ketika Abu Thalib tidak mengucapkan mati dalam keadaan musyrik, Rasulullah tetap memohonkan ampun kepada Allah agar pamannya diampuni. La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Selagi belum dilarang. Nah, setelah itu bersamaan dengan itu maka Allah menurunkan maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang beriman mereka memohonkan ampun buat orang-orang musyrik sekalipun orang musyrik itu adalah saudaranya. Jadi hidayah, petunjuk dan penerimaan itu milik Allah. Rasul hanya menyampaikan dan menjelaskan dan membimbing kepada jalan hidayah. Apakah kalau orang sudah dibimbing kepada jalan hidayah bisa terima? Belum tentu. Maka banyak persoalan. Kita menggelar pengajian. Ini jalan bimbingan. Orang yang mendengarkan bisa dengar khusyuk, bisa terima dan juga tidak. Bukan berarti kalau kita menggelar pengajian terus diterangkan dengan sejelas-jelasnya, dengan sedetail-detailnya orang akan mendapat tunjuk, tidak. Tergantung hati kita masing-masing. Kalau yang disampaikan ayat, disampaikan hadis dengan keterangan-keterangan ulama, belum tentu orang akan mendengar. Tetapi bolehkah kita berhenti? Tidak. Terus saja dilakukan karena kita hanya memberi bimbingan. Keputusannya ada kepada Allah. Karena petunjuk itu bisa dari orang di luar Islam masuk kepada Islam, atau orang Islam untuk mendapatkan penjelasan. Ya, kita sendiri. Karena urusan pemberi bimbingan mungkin tidak baik. Tetapi kalau orang sudah dapat ilmunya bahwa kita mesti mendapatkan penjelasan, mendapatkan bimbingan, itu mudah menerimanya. Kalau orang datang ke majelis semata untuk mencari bimbingan, maka dia dapat. Tetapi kalau datang ke majelis wait and see, istilahnya, kalau baik saya terima, kalau enggak diterima. Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, kadang-kadang ada yang enak di hati, ada yang tidak enak di hati. Nah, semuanya perkara-perkara yang bisa menghambat penerimaan kita dihilangkan. Misalnya perasaan sombong, perasaan sudah mapan, perasaan lebih daripada yang diterima
sama kita itu dibuang jauh-jauh. Karena yang bisa menolak, bisa orang bisa menolak kebenaran, ada kesombongan dalam hati. Kesombongan kata Nabi apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nah, seperti itu kita menelaah bagaimana petunjuk bisa datang ke dalam hati kita. Jadi maka nali nabihin bisa turun untuk Abu Thalib dan untuk semuanya. Ayat ini bisa turun bisa dimaknai ayat ini bisa turun kepada Abu Thalib dan kepada yang lainnya. Kalau ayat yang pertama yaitu innaka la tahdi man ahbabta untuk Abu Thalib, ya, khusus untuk Abu Thalib. Nah, kalau yang ayat kedua maka nali nabiin tidak mesti karena Abu Thalib. Tapi kedua ayat ini semuanya ada irisannya yang menerangkan bagaimana Abu Thalib menolak kebenaran dan Nabi dicegah oleh Nabi untuk memohonkan ampun. Nah, dari hadis ini juga mengatakan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Berbeda dengan orang Syiah. Orang Syiah mengatakan Abu Thalib sudah Islam. Dikatakan, ya, semuanya menjelaskan bahwa Abu Thalib mati tidak di atas Islam. Ini membantah apa yang disebutkan oleh Al-Suhaili bahwa telah diriwayatkan di sebagian kitab Al-Mas'udi bahwa Abu Thalib masuk Islam. Karena keterangan seperti ini tidak layak untuk dipertentangkan. Nah, ini hadisnya sahih kan, yang menerangkan Abu Thalib menolak untuk mengatakan la ilaha illallah, dan dia di akhir ucapannya tetap dalam agama Abdul Muthalib. Artinya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, musyrik. Bertentangan orang yang mengatakan Abu Thalib masuk Islam, hadisnya lemah semuanya. Nah, dengan hadis itu tidak bisa dipentang, tidak bisa menyandingkan perkara yang sahih dengan perkara yang dhaif, apalagi maudhu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Sementara Syiah, Ahlul Bid'ah, mengatakan Abu Thalib adalah telah masuk Islam. Hanya berlandaskan hadis dhaif atau palsu dan logika. Masa orang yang membela Rasulullah sampai mati enggak Islam? Nah, itu logika mereka. Terus yang terakhir, seorang muslim haram memohonkan ampun kepada orang-orang yang sudah dijanjikan oleh Allah sebagai kafir masuk neraka, dimohonkan ampun sekalipun dia adalah keluarga. Kalau mati dalam keadaan kafir, dilarang kita memohonkan ampun. Maka lil musyrikina walladzina amanu, tidak patut bagi Nabi, maka lil nabi walladzina amanu, tidak patut bagi Nabi dan orang-orang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampun kepada orang musyrik. Nah, dengan ayat ini maka jelas kita tidak boleh memohonkan ampun. Tetapi orang Islam bagaimana? Apakah dia musyrik? Apakah dia masih la ilaha illallah? Kita menghukumnya dengan
yang lahiriah. Lahiri dia Islam, sekalipun belum pernah sholat, belum pernah berzakat, maka disolatkan. Berkewajiban kita. Sementara orang lain mengatakan, wah saya nggak mau menyolatin dia karena dia nggak jelas. Sebenarnya itu tindakan bid'ah. Seseorang tidak mau menyolatkan karena Islamnya tidak jelas, tidak boleh, kecuali untuk orang-orang yang terpandang. Itu pun sebagai pemberi peringatan kepada rekan-rekannya yang misalnya gini. Ada anak muda meninggal dunia karena narkoba. Ya kita tetap sholatin. Karena dia Islam. Johirnya Islam. Hanya amalnya membuat dia mati dalam keadaan narkoba. Tetap disolatin. Tetapi saran para ulama sebagai seorang tokoh atau imam masjid atau apa, sebaiknya tidak menyolatkan. Mengambil dalil daripada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang berhutang. Itu pun cuman kata sebagian ulama, sebaiknya. Ada lagi pendapat yang lain, sebaiknya justru dia membutuhkan sholat kita. Sholat kita kalau ikhlas, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Nah, dari dua pendapat ini tidak boleh kita memandang bahwa dia tidak pernah, saya tidak pernah melihat dia sholat di masjid, mati dalam keadaan menghisap narkoba, maka saya nggak mau nyolatkan. Nah, sholat itu kan fardu kifayah. Tetapi perasaan dan ucapan Anda mengatakan tidak ingin menyolatkan, itu pelanggaran. Kewajiban orang muslim menyolatkan kepada orang Islam yang meninggal dunia dari orang Islam, apapun amalnya, kalau sudah diketahui dia sebagai orang Islam. Nah, dalam sholat itu kan ada permohonan ampun, nggak ada yang dilanggar, karena memohonkan ampun terlarang untuk orang-orang musyrik saja. Orang-orang Islam, apalagi yang berdosa, lebih layak kita mohonkan ampun. Nah, jadi kalau ada orang Islam disolatin, kita wajib menyolatinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang kita sampaikan. Jadi petunjuk itu ada dua. Yang taufik dan penerimaan itu hanya hak Allah. Sementara kita berdakwah hanya membimbing dan menjelaskan. Tidak otomatis kalau penjelasan kita, bimbingan kita menjadikan orang masuk Islam atau dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.